Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fatahidhu wakila. Handai tolan sahabat karib, saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan pembicaraan kita dalam rangka untuk memperbaiki pola pikir kita, kebersihan hati kita, dan semakin terengginas tingkah laku kita di dalam mengamalkan kesolehan. Saat ini saya ingin menyampaikan sebuah konsep hidup yang mudah-mudahan konsep hidup ini bisa masuk mempenetrasi hati nurani Anda semua, yaitu istilah yang sangat populer di dalam masyarakat, kata-kata bersyukur. Akan tetapi hampir mayoritas juga hanya lip service. Bersyukur itu tidak sampai mengungkap hakikat sesungguhnya apa itu bersyukur, apa dasarnya. Disinilah saya ingin mengangkat berbagai macam alasan tentang mengapa bersyukur ini begitu penting di dalam ajaran kemanusiaan dari ilahi. Anjurannya dari Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 152, sederhana saja, fadzkuruni azkurkum fashkuruli wala takfurun. Hendaknya ingatlah kalian kepadaku supaya aku pun ingat kepada kalian. Hendaknya kalian banyak bersyukur kepadaku, kata Allah. Dan janganlah kalian atau kamu ingkar, tidak mensyukuri nikmat yang aku berikan kepadamu. Itu yang pertama. Perintah bersyukur ini, kalau Anda baca di dalam surat Ar-Rahman, itu hampir ada 31 ayat di situ dengan statement yang sangat menyentuh hati nurani sebetulnya. Fabi ai ala rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Artinya begitu banyaknya nikmat-nikmat Tuhan yang sudah aku berikan, kata Tuhan, kok tidak pernah bersyukur kalian? Selalu meminta, selalu mencari, selalu tamak. Lalu kapan tanda syukurnya? Coba ini diresapi dengan hati nurani yang sangat mendasar supaya kita tahu diri. Kenapa kata-kata ini atau istilah bersyukur ini begitu penting? Yang pertama, ada alasan kenapa kita disuruh bersyukur kepada Allah ini tadi, yaitu agar supaya dengan kita banyak bersyukur itu laksana kunci, istilahnya akan membuka kunci rahmat. Dengan begitu Anda bersyukur, rahmat Allah itu kan turun. Barang siapa bersyukur, maka akan aku tambahkan nikmatku. Tapi kalau Anda kufur, tidak bersyukur, aku tutup. Di sini sebetulnya kuncinya. Peristiwanya disampaikan di dalam surat Luqman, surat 31 ayat 12. Dan sungguh, kami telah berikan hikmah kepada Luqman. Hikmah, kata-kata hikmah, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Jadi bersyukur ini pada dasarnya adalah sebuah pengetahuan itu.
Saya kembalikan, bersyukur itu pengetahuan. Pengetahuan yang disebut pengetahuan hikmah. Hikmah itu adalah intisari daripada pengetahuan. Quran itu isinya hikmah. Kalau Anda tidak bisa bersyukur, maka Anda tidak bisa memahami isi Al-Quran itu. Karena isinya hikmah. Nah, dengan bersyukur itu, maka kata Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa kufur tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Jadi dengan kata lain, bersyukur itu bukan untuk Allah, tapi untuk kita sendiri. Karena feedbacknya, kembalinya dengan bersyukur membuka pintu itu, kita sendiri ya yang akan dirahmati, dikasih berbagai macam rahmat dari Allah itu sendiri. Kalau tidak bersyukur, Allah tidak peduli. Masya bodoh, dia Maha Kaya, berarti kekayaannya tidak pernah kita unduh. Ini kuncinya. Untuk mereka yang pandai bersyukur, banyak bersyukur. Itu yang kunci pertama. Yang kunci kedua, dengan bersyukur itu pada dasarnya tadi bisa juga untuk menutup kunci agar supaya setan tidak masuk. Dengan bersyukur itu tadi. Karena kalau kita tidak bersyukur itu, kalau kita tidak bersyukur laksana itu, kita membukakan pintu untuk masuknya setan, iblis, karena permintaannya pada saat peristiwa terusir oleh Allah karena tidak bisa tunduk, tidak mau tunduk kepada Adam. Kamu terkutuk dan kamu akan mendapatkan siksa di kemudian hari. Maka iblis meminta kepada Tuhan, dengan Rahman Rahimu perkenankan Tuhanku. Di sini disebutkan, karena engkau telah menghukum aku tersesat, maka aku pasti selalu menghalangi mereka dari jalanmu. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Di sini sudah permohonan iblis kepada Allah. Jadi kita itu ditingker oleh tipu daya syaitan di sekeliling kita itu tadi. Tapi tingkeran itu, tipu daya itu hanya bisa mengenai bagi mereka yang tidak pandai bersyukur. Itulah yang dinamakan ketamakan. Dikasih gunung 1 emas minta 2, kasih gunung emas 2 minta 3. Kita bisa melihat perilaku masyarakat seperti itu. Dijadikan menteri ingin negara, ingin jadi presiden, ingin negara menjadi dirinya, kekuasaan di genggamannya itu sendiri. Itu orang tidak bersyukur. Itulah sifat setan. Mudah-mudahan Anda tidak seperti itu. Jadi dengan Anda bersyukur artinya menutup pintu untuk masuknya setan ke dalam jiwa Anda, supaya pikiran kita tidak kacau. Itu yang pertama. Yang kedua, caranya. Banyak cara untuk bersyukur. Yang pertama nih adalah pasti dengan lesan. Terserah ucapan-ucapan. Ada yang mengatakan dengan hamdalah, ada yang mengatakan dengan masya Allah. Itu juga bersyukur sebetulnya kata-kata. Al-Quran menyebutkan dalam sebuah peristiwa demikian. Dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu tidak mengucapkan masya Allah, la quwata illa billah. Kita mengatakan la haula wa la quwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi penduduk
pemilik kebun itu merasa bangga bahwa dia akan panen, ternyata kebunnya itu tadi hangus terbakar. Karena apa? Karena kesombongan, kebanggaannya. Dia tidak mengatakan, Masya Allah, semua ini karena rahmat daripada Allah. Itu namanya bersyukur. Dengan la haula wala quwata illa billah, dengan lisan itu juga bersyukur. Banyak bentuk-bentuk melihat keindahan, Masya Allah. Mendengar pujian, Allahu Akbar. Itu kata-kata bersyukur dalam bentuk lisan, supaya tidak mengenai kita, tapi dikembalikan kepada pemilik yang punya kelayakan untuk dipuji itu tadi. Dengan hati yang kedua, Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Mari kita latih panca indera ini dan hati nurani ini untuk bersyukur. Bersyukurnya hati itu tentunya bukan pakai lisan, tapi bersyukurnya hati itu bergetar melihat karunia yang diberikan oleh Allah itu tadi. Sebagai satu contoh tadi, begitu Anda mendapatkan rezeki, bukan kebanggaan, akan tetapi rasa tunduk bahwa rezeki itu bukan kita yang mendatangkan, bukan kita yang memiliki, tapi Allah semata. Makanya pada saat kita berjalan, pada kita saat bangun, kita mau tidur, semua lisan diucapkan, tapi hatinya bergetar semata-mata sebagai rasa syukur. Yang ketiga adalah tindakan. Itu bersyukur. Allah lah yang menundukkan laut untuk kamu, agar kapal-kapal berlayar di atasnya dengan perintahnya, dan agar kamu dapat mencari sebagian kurnianya, dan agar kamu bersyukur. Jadi aktivitas kita di darat, di laut, dan sebagainya itu pada dasarnya kita bisa melakukan menjala ikan, memancing ikan, bercocok tanam dan sebagainya itu dengan rasa syukur itu. Karena tanpa alat ini tadi, tubuh kita tidak akan bisa melakukan itu. Oleh karena itu, tiga itu, bersyukur dengan lisan, dengan hati nurani, dan bil arkan dengan anggota tubuh ini, maka lengkaplah Anda memanfaatkan diri Anda sebagai bagian dari individu yang bersyukur. Saya coba mengimplementasikan atau menjabarkan rasa syukur dalam diri saya, sudah mudah-mudahan bisa Anda contoh tadi. Hampir setiap hari hati saya terusik, apa yang bisa saya berikan, apa yang harus saya perbuat hari ini. Satu contoh saja sekarang menyampaikan kepada Anda. Semalam sebelumnya saya siapkan untuk besok paginya. Itu hati nurani. Materi dengan penuh perasaan saya ucapkan, saya tindak sendiri semuanya, setting sendiri. Ini namanya sebagai rasa syukur, karena saya masih dikarunia usia, saya dikasih pengetahuan, saya dikasih kemampuan untuk berbicara secara oral, saya dikasih teknologi dan sebagainya, dan saya dikasih banyak teman, yaitu Anda semua yang mau mendengarkan, dan Anda mau menimba pengetahuan yang saya sampaikan, yang saya ambil dari Quran. Tolong, kata-kata ini bukan dari saya, tapi dari Quran. Saya hanya menjabarkan. Mudah-mudahan Allah meridhoi itu sebagai rasa syukur saya yang telah melimpahkan rahmat, pengetahuan, kesehatan, pengalaman hidup, semua kurnia kepada diri saya dan keluarga saya. Bagaimana dengan Anda? Yang berikutnya tentunya syukur itu tadi
dengan tindak tanduk itu, bolak-balik saya mengatakan istiqomah, karena istiqomah itu adalah sebagai bagian bahwa Anda syukurnya betul-betul ajak ikhlas. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus itu namanya istiqomah, adalah lebih baik pahalanya di sisi Allah, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Itu tadi. Apa yang saya lakukan ini mudah-mudahan diterima sebagai amal saleh itu tadi. Ini harapan saya. Mudah-mudahan itu akan berbuah baik di dunia ini dan akan berbuah nanti di akhirat sebagai amal kesolehan yang bermanfaat untuk diri saya dan keluarga saya. Dan Anda yang memetik, yang ikut pun insya Allah Anda akan merasakan lezat dan ranumnya buah yang saya tanam ini. Tanam pohon yang saya tanam ini dan buahnya lezat. Insya Allah. Itu tadi. Namanya istiqomah. Terus menerus. Itu. YouTube saya berepisode terakhir itu menunjukkan saya istiqomah. Sudah hampir 21 tahun saya menyampaikan ini, insya Allah itu istiqomah. Bukan karena kekuatan saya, tapi itu kurnia rasa syukur saya untuk mempertahankan istiqomah yang diberikan oleh Allah kepada saya. Itu namanya bersyukur. Yang ketiga, jenisnya atau bentuknya. Ada jenis bentuk bersyukur kenabian. Itu. Kita tahu bahwa para nabi itu adalah manusia pilihan yang tentunya mereka tidak akan lepas dari rasa syukur itu. Satu contoh, wahai Musa, sesungguhnya aku memilih kamu, melebihkan engkau dari manusia yang lain untuk membawa risalahku dan firmanku. Sebab itu berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu, dan hendaklah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Diangkat kenabian, tetap disampaikan terus menerus dan bersyukur di dalam perjalanannya. Saya timba ilmu ini dari Quran. Saya dikasih kesempatan, dikasih lesan, dikasih pengetahuan, dikasih firman yang sama dari Allah, yaitu Al-Quran, dari Rasulullah, lewat Rasulullah itu Muhammad, itu tadi. Dan saya sampaikan kepada Anda sebagai bagian dari rasa bersyukur, sebagaimana saya sampaikan seperti itu. Dengan demikian, saya mencoba untuk memasuki level-level kenabian, walaupun saya bukan nabi. Dan Anda pun hendaknya seperti itu. Karena nabi itu adalah teladan yang harusnya dicontoh, diteladanin oleh kita. Mudah-mudahan Anda sempat meneladanin tingkah laku, pikiran, tata cara kenabian. Yang kedua, itu tadi bentuknya. Bersyukur itu pada dasarnya adalah kalau Anda di kesempatan menjadi seorang yang tunduk taat mengikuti perintah Allah, menerima firman-Nya, dan Anda melaksanakan beribadah sesuai dengan petunjuknya itu, maka pada dasarnya itu semua adalah sebagai rasa syukur. Dengan demikian Anda bisa sholat, Anda bisa berhaji, Anda bisa berpuasa, Anda bisa zakat, Anda bisa infak dan sebagainya. Itu tadi bukan beban paksaan, Anda laksanakan adalah sebagai rasa syukur. Disinilah mengapa pada suatu waktu Nabi Muhammad ditegur atau dikritik oleh ibunda Aisyah, istri tercinta. Wahai Rasul, mengapa engkau
banyak berzikir kepada Allah, banyak sholat kepada Allah. Kenapa? Jawabannya hanya satu. Apakah aku sebagai seorang Rasul yang diberi kurnia demikian mulia tidak boleh bersyukur, wahai istri tercinta Aisyah? Coba kata-kata seorang Nabi seperti itu. Mudah-mudahan kita tersentuh hatinya untuk mengikuti keteladanan itu. Yang lain, rezeki. Wahai orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya mengimani kepadanya. Jangan sampai terbalik seperti Korun, dikasih rezeki melimpah. Dari mana hai itu Korun seperti itu? Ilmu yang aku punyai. Seperti itu. Tapi kita diajari oleh Allah bahwasanya rezeki ini semua dari Allah. Coba ini ditanamkan oleh Anda dan ditindakin sebagai rasa syukurnya. Apakah itu dengan zakat, apa itu dengan infak, atau bentuk sedekah-sedekah lain. Itu bentuk tindakannya. Jadi 3-in-1 itu ucapan, perasaan, dan tindakan menjadi satu kesatuan, baru Anda betul-betul bersyukur. Kemudian pengetahuan, sama. Pengetahuan pun harusnya bersyukur. Tadi sudah saya katakan, saya dikasih kesempatan oleh Allah. Seorang anak, orang tua, petani biasa, akan tetap bisa mendidik saya ke perguruan tinggi. Sehingga pada saat saya sudah dewasa, saya dikasih pengetahuan. Dengan demikian, saya bersyukur kepada Allah. Dengan cara apa? Mengajarkan kepada sesama. Mengajarkan, nyampaikan kepada Anda. Apa itu pengetahuan umum atau pengetahuan tentang keislaman yang saya timba dari waktu ke waktu dan sampai kepada Anda. Itu sebagai rasa syukur. Sebagaimana Sulaiman, pada saat dia melihat atau mendengar semut mengatakan, "Wait, semut-semut, segera sembunyi karena Sulaiman akan lewat dengan tentaranya. Nanti kamu terijak-ijak." Sulaiman mendengar. Tentunya mendengarnya seorang kenabian, bukan mendengar lewat pendengaran demikian, tapi pengetahuan yang diberikan oleh Allah sehingga dia tersenyum. Selain mengatakan rasa syukurnya, "Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amalan sholihan tarallahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin." Aku bersyukur atas kurnia dikasih ilmu pengetahuan seperti ini. Mengerti tentang bahasa burung, mengerti tentang bahasa semut, bisa menguasai jin, menguasai angin, dan sebegitu. Dan kerajaan yang demikian besar, dia bukan menjadi pongah, akan tetapi tunduk pemberian daripada ilahi. Jadikan dengan pengetahuan yang kau berikan kepada diriku ini, aku menjadi teladan dan menjadi pemimpin bagi mereka yang orang-orang yang soleh. Itu permohonan Nabi Sulaiman kepada Allah. Mudah-mudahan dengan demikian tidak menjadi Anda takabur dengan pengetahuan itu. Usia itu juga Anda harus syukurin. Anda ditaruh di atas muka bumi ini adalah menjadi makhluk pilihan. Dari lahir sampai dengan kematian, dihidupkan oleh Allah, dikasih kesehatan. Di bumi itu kalian akan dimatikan, dan dari bumi ini kalian akan dikembalikan, dan di situ pula kalian akan diampuni oleh Allah. Anda silahkan baca di surat Asy-Syu'ara, surat ke-6,
ayat 77 sampai 82. Disebutkan satu-satu di situ supaya Anda banyak bersyukur. Sehingga usia kita itu menjadi usia yang berkah. Saya pada saat tausiah seperti ini tadi menyampaikan kepada Anda semua, tolong dicatat, usia saya 74 tahun, tapi semangat saya masih kelihatan tokcer, masih kelihatan sebagaimana anak muda, walaupun badannya sudah tua. Dan saya mencoba untuk tampil seprima mungkin. Saya cukur jenggot saya supaya tidak ngotorin. Dan saya menggunakan jas seperti ini supaya kelihatan indah, karena Islam itu adalah keindahan. Dan saya buang kopiah saya supaya kelihatan cahaya pengetahuan pada jidat saya, dan Anda tidak melihat pada jidat saya warna hitam supaya tidak kelihatan buruk, karena ini adalah organ ciptaan Allah, jangan dirusak. Sebagai rasa syukur yang telah memberi usia 74 tahun pada saat ini. Anda yang mendengarkan saat ini, saya tantang kepada Anda, usia yang sekarang pada Anda, apakah telah Anda manfaatkan betul-betul untuk sebagai usia untuk bersyukur? Yang terakhir mungkin adalah bencana alam. Saya setiap malam di ruangan ini memohon kepada Allah rasa syukur saya. Aku bersyukur kepada Engkau yang telah memberikan aku tempat tinggal, tempat aku istirahat, tempat aku bernaung dari panas, dari hujan, dari angin, dari badai. Rasa aman, tentram seperti ini, sungguh kalau bukan karunia Engkau, maka kemana aku harus berlindung? Ini caranya seperti itu. Karena bencana alam bisa saja datang setiap saat, sebagaimana contohnya saat ini bencana alam dalam bentuk penyakit, yaitu corona, yang menjadi pandemi di seluruh dunia itu tadi. Kita bersyukur, alhamdulillah Engkau jauhkan aku daripada wabah penyakit yang seperti ini, dan aku dikasih kekuatan, imunitas, dan aku dikasih kesehatan, sehingga dengan demikian sebagai rasa syukur itu menjadi sebuah peluang bagi diri saya untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu itu ke seluruh umat manusia tanpa tedeng aling-aling. Dan dengan itu pun aku menjadi semangat bahwa insya Allah Engkau Tuhan Robbi yang aku imanin akan mendampingi aku pada setiap langkahku, dan akan menyampaikan kalimat-kalimat pada setiap ucapanku, dan akan mencampaikan sorot cahayamu pada penglihatan diriku. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.